Tapi ketika muncul dan menguat nama Bahlil kan di situ seakan-akan terjustifikasi nih dugaan-dugaan bahwa proses politik yang sekarang sedang terjadi itu bukan berasal dari internal, bukan bottom up, tapi sifatnya top down dan berasal dari keinginan kekuasaan yang menginginkan orang dekatnya menjadi ketua umum Partai Golkar. Bahlil ini kan betul KTA juga pernah menjadi pengurus provinsi, tapi kan yang lebih dikenal orang adalah kedekatannya dengan Joko Widodo. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah. Saya melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri terkait dengan dinamika politik nasional, ya khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Hal itu akan membawa dampak yang kurang baik, termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Itu terima kasih. Tidak berbuat apa-apa. Sejak semula juga ketika Pak Erlangga itu menjadi menteri, merangkap ketua umum Partai Golkar, saya menyampaikan kepada beliau, dan di dalam press conference juga saya menyampaikan juga, sebaiknya beliau pilih salah satu saja, apakah menjadi menteri atau menjadi ketua umum partai, karena karakteristik jabatan menteri dan partai itu berbeda. Yang satu itu mengabdi ke atas untuk rakyat, ke atas itu presiden, itu menteri. Sedangkan ketua umum partai itu mengabdi ke bawah, mendatangi rakyat, mendengarkan rakyat, membantu rakyat untuk kepentingan bangsa. Jadi karakternya satu ke atas, satu ke bawah. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Kalau menjadi menteri kabinet itu waktunya betul-betul, apalagi Menko, habis untuk mengurusin pemerintahan. Belum lagi ke luar negeri, belum lagi ke daerah. Nah ini juga tentu mempengaruhi posisi beliau sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi kami sini membicarakan masalah leadership, ya leadership daripada Pak Erlangga sebagai ketua umum partai. Ini yang kami melihat kurang